Pengalaman paling pahit, ya benar itu saat memang nggak digaji. Alasannya? Alasannya nggak ada duit. Oh, nggak ada omset? Iya, padahal customer juga ada sih. Wow. Kita kasih solusi. Idai Adventure, mantap. Ini TKI udah sukses loh sekarang loh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik, Masya Allah. Alhamdulillah. Wah, akhirnya saya bisa ketemu juga nih. Kenapa? Karena memang banyak yang terinspirasi gimana caranya kerja di Saudi jadi TKI yang sukses. Ada yang buka UMKM juga di sana, Ada. buka bisnis. Tuh. Ya kan, followers sudah banyak loh di Instagram, viral. Alhamdulillah. Banyak klien private untuk umroh. Betul, ya. Masya Allah. Baru beli mobil ya? Siapa yang bilang? Tahu aja gue mah. Enggak, Gue kan sahabatan sama Pak Fuad. Aduh, enggak. Pak Fuad, mantap. Baru beli rumah juga ya? Asik, keren. Aduh, ini dari siapa sih kabarnya? Enggak benar. Tenang aja, gue nggak tahu aja. Jadi pokoknya sekelas Kang Idai ini teman-teman patut dicontoh. Dulunya waktu ke Saudi itu TKI. Betul, ya. Kerja jadi juru masak lah ya, di sebuah restoran. Sekarang bisa sukses luar biasa. Kita harus contek nih. Kenapa? Karena kan ini kan channelnya para peniti karir, channelnya pengusaha kasih solusi nih. Kadang-kadang saya juga kesel banget nih sama orang yang baru berangkat, baru beberapa atau 1 bulan udah ngeluh, Kang Idai, saya nggak betah, saya dimarahin ini itu. Nggak tahu ya, kita prosesnya itu bagaimana gitu di awal. Dimarahinnya sampai kayak gini nggak beritanya? Ini juga viral loh. Jujur ya, ini 1 jam yang lalu dari kita sebelum syuting podcast. Ini berita lagi panas banget, lagi rame banget. Ini tayangannya kan kita beda ya. Gue produksi kapan kan tayangannya kapan. Tapi biasanya dalam waktu dekat sih. Siap. Ini sejam yang lalu guys, sejam kita nih barusan. Ini ada berita nih. Cerita Siti TKW di Arab Saudi layani 2 majikan. Digilir tidur di kamar majikan tua dan muda. Oh, ini bisa mencoreng citra Saudi nih. Betul. Dari dulu kayaknya gue denger waktu SMP, SMA, kami waktu dulu tuh cerita-cerita tentang, maaf ya, asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga dan lain sebagainya. Kan Saudi emang segitu bengisnya apa sih? Jangan dijawab dulu. Kita bahas ya. Fenomenal TKI dan sebenarnya gimana sih? Oh ya, TKI kabur juga rame ya? Banyak banget. Terus Anda bisa bantu mereka bisa pulang ke Indonesia? Bisa, alhamdulillah di waktu dulu setelah corona. Atau waktu corona setelah ada sekitar kebijakan tuh yang boleh pulang, itu saya bantu TKW di bandara untuk pulang. Wih, ini mantap nih. Ya, kita bahas satu persatu aja gimana ya? Karena kan boleh. Kasih tahu juga dong gimana caranya bikin vlog yang rame, viewersnya dan sebagainya. Ya enggak, kasih solusi yang bisa kasih solusi. Iya, tapi untuk yang di sana kan banyak konten kreator di Saudi kan. Iya benar, karena ada yang udah gajinya ratusan juta. Wow. Ada yang udah punya rumah, dikasih rumah, kan banyak di Saudi. Ya, Masya Allah. Dulu waktu zaman kita awal nge-vlog gitu, paling cuma beberapa aja sih. Tapi sekarang mah udah hampir semuanya lah. Banyak juga konten-konten kreator yang baru gitu maksud saya. Oke. Ya. Konten kreator di sana berarti saling kolaborasi kalian di Saudi. Yang orang Indonesia. Kadang-kadang sih. Oh. Iya. Semuanya berarti rata atau ada emang ada pilih-pilih? Enggak juga. Kalau untuk tahun ini memang semuanya juga masing-masing juga udah nggak perlu follower banyak ya. Maksudnya kayak TikTok atau apa kan udah pada bisa. Berarti bisa juga berantem, pisah gitu bisa juga. Enggak lah. Oh, enggak ya. Saling membangun lah di sana. Oke, ya, anyway. saling support. Ya, gini Dai, kita bahasnya dari fenomenal mengenai TKI ke sana terus bisa sukses dan melewati fase-fase kayak begini nih. Iya. Maksudnya tuh ada lagi berita berikutnya deh. Dibayar 18 juta sebulan. TKW di Arab Saudi ini rela layani 2 majikan sekaligus. Ya. Oke. Naudzubillah. Ini gimana sih maksudnya? Oke lah. Tahun berapa waktu itu berangkat ke Saudi? Aduh, lupa juga ya. Pokoknya total saya sekitar sudah 9 tahunan di Arab Saudi. Sekarang umur berapa? Maaf. 30 tahun. Terus 9 tahun lalu berarti 21 ya, Dai? Iya, 21. Ya, berarti 20-an ya? 20-an udah ke Saudi. Enggak, maksud saya sudah 9 tahun di Arab Saudi. Iya, sekarang umur 30 kan? Iya. Ya berarti kan umur 20-an kan. Oh iya Saudi, betul kan? betul. Iya, oke. Kenapa mau kerja di sana sih? Awal mulanya gimana? Beneran nggak ada niatan saya untuk pergi ke Arab Saudi dulu itu. Terus? Karena saya juga tinggal di Kota Bunga kan, maksudnya dekat kawasan Kota Bunga, di situ kawasan Arab di Bogor, Cipanas. Oh, oke. Ya. Terus? Kebetulan saya kerja di salah satu restoran Arab namanya restoran Magadir. Sampai sekarang masih ada sih. Oke. Nah,
Ya sebagai waiter. Ada tuh orang Arab yang memang karena sekali lagi itu banyak banget orang Arab, hampir semua kayak di kampung Arab. Jadi ada solun tulisannya pakai bahasa Arab, pakai tulisan Arab, solun gitu. Terus matam itu restoran. Juga tulisannya Arab. Pokoknya kalau datang ke Kota Bunga, serasa di kampung Arab. Bukan yang kampung Arab Empang Bogor. Bukan. Beda ya? Bukan. Tahu kan itu ada juga tuh. Tapi itu mah bukan Arabnya, bukan Arab wisata. Kalau Empang Bogor mah mereka yang tinggal di sana. Oh iya. Kalau ini mah wisata. Oke. Terus ada hubungannya sama ke Saudi gara-gara si orang yang punya restoran ya ngeberangkatin. Bukan. Oh, Tapi ada customer tuh, tamunya. Terus? Tiba-tiba ya udah saya layanin tuh 2 tamu itu adalah pokoknya si bapak-bapak itu saya layanin. Tiba-tiba setelah makan nawarin tuh untuk berangkat ke sana, nawarin kerja. Loh dia siapa? Dia pengusaha agen TKI? Enggak, bukan, Tapi? punya restoran Di Saudi? di Saudi. Wow. Iya, nggak tahu tiba-tiba manggil saya di antara banyaknya juga karyawan yang waiter waktu itu juga banyak. Oh berhasil memikat nih berarti seorang idai. Alhamdulillah. Oke. Terus langsung tanpa mikir berangkat Pak? Enggak dong. Saya juga butuh berpikir dulu, tanya-tanya orang tua dulu. Akhirnya orang tua bilang ya terserah. Akhirnya dia ya udah kalau kamu mau nih kasih nomor WhatsApp. Oke. Dari situ alhamdulillah tuh karena waktu itu cuma ada WhatsApp doang dah kalau nggak salah. Ya udah saya cari untuk bagaimana proses pengurusan visanya dan lain-lainnya. Alhamdulillah sih semua dibiayain sama beliau. Visanya visa apa? Bisa kerja. Oke. Jarang loh TKI yang memang untuk laki-laki ya. Kalau perempuan biasanya memang dibiayai. Kalau laki-laki dibiayai itu jarang banget. Total biayanya berapa? Kisaran 20 jutaan. Udah semua tuh ya. Iya. Visa kerja selama? Enggak, kan 1 tahun. kalau visa kerja itu Nggak ada di awal tahunan aja, ya? betul. Jadi untuk proses visa kerja itu memang kita harus pakai agen yang memberangkatkan juga. Jadi saya juga dikasih kantor apa? Agen untuk keberangkatan TKI di Jakarta. Jadi ya, suruh datang ke sana. Langsung lah proses berangkat. Betul. Di tahun 9 tahun lalu ya? 9 tahun yang lalu lah. 2014. Ya. Iya, 2015. 15, ya. Segitu ya. Berangkat langsung di restorannya punya beliau. Iya. Tapi saya juga kecewa tuh karena dia bilangnya di Riyadh. Terus? Dia bilang di Riyadh katanya. Woi, nggak apa-apa tuh kan kalau Riyadh itu ibu kota. Ya otomatis oke lah kalau tinggal di ibu kota mah gitu ya. Taunya? Taunya jauh banget 12 jam dari Riyadh. Gila. Lah, maaf nih, bohong atau cabang yang satu lagi? Jangan-jangan memang restoran dia ada cabang di sana? Enggak. Emang dia itu tinggalnya di daerah selatan Arab Saudi. Tapi kan bilangnya Riyadh. Iya, mungkin kalau dibilang daerah itu nggak ada yang tahu. Saya sebutin daerahnya. Apa? Bisa. Iya, Nggak tahu kan? Bisa nggak tahu sih saya memang. Itu dekat ke Yaman. Hah? Dekat ke Yaman. Jauh mana ke Tabuk? Jauh Tabuk. Kalau Tabuk utara, kalau bisa selatan. Jauh banget dong. Kalau Tabuk dia ke Jordan. Enggak, dari dari Mekah ke Tabuk sama Mekah ke Bisa. Jauhan ke Tabuk sih kalau. Tetap jauhan Tabuk Iya, ya. Makanya kalau ke Tabuk butuh pesawat. Betul. Mahal nggak pesawat ke Tabuk? Mahal. Murah. Kalau lokal di Arab Saudi murah sih. Oh, nanti kalau misalnya kita ke Tabuk, kalau saya nggak punya duit, bayarin saya pesawatnya. Oke, ya. Lanjut nih. Jadi ngomongin Tabuk nih. Terus abis itu di Bisa, nyampe Bisa tetap kerja, kan udah dibohongin. Bukan dibohongin sih, apa sih? Enggak dibohongin, mungkin supaya lebih kenal aja. Karena dari Jakarta memang ke Riyadh terbangnya. Maksudnya kalau dia sebutin Bisa ke saya juga nggak tahu kan. Karena sebelum berangkat ke Saudi yang saya tahu Jeddah, Riyadh, Mekah, Madinah. Gitu kan? Oke. Iya, orang Indonesia pasti ditanya Arab Saudi. Apa tuh yang tahu? Paling cuman Jeddah, Mekah, Madinah, Riyadh. Itu aja. Boro-boro Taif, Al-Ula gitu boro-boro. Betul. Ya? Nah, itu. Oh. Berarti langsung kerja sebagai chef, training dulu dong harusnya. Kebetulan waktu itu memang masih kerjanya itu di restoran Arabnya sih. Jadi perjalanan 9 tahun ini itu di tahun-tahun pertama meniti karir itu memang benar-benar kerja di restoran Syabi disebutnya. Syabi itu tradisional Arab. Ya. Berarti nggak ngerasain seperti yang dirasain oleh teman-teman TKI yang lainnya dong? Ini ngerasa banget dong. Ngerasain? Iya. Lah kan kerja udah
tenang, nggak ngurusin asisten rumah tangga gitu. Sama. Hah? Sama. Kalau kerja sama orang ya kita ada manajer, ada apa sih namanya itu, senior juga ada. Sampai ngerasain sesusah itu hidup. Susah. 3 bulan di sana pertama kali ke Arab Saudi, bertengkar iya, gak betah iya, pengen pulang iya. Oh, kenapa? Sama, yang namanya kerja itu ya pasti ada apa sih sama orang-orang Bangladesh. Biasanya mereka memang cari-cari muka sih. Oh, Mm-mm. Banggali gitu ya. Iya, kalau kita kan kerja aja. Kalau misalkan kita bagianin kerja nih ya udah kita kerja aja gitu. Kalau mereka kadang-kadang ada bos baru kerja gitu. Kalau bosnya nggak ada, main HP kayak gitu. Orang-orang Bangladesh. Iya, sebagian sih, nggak semua. Makanya kalau di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi yang suka nengok belakang bawa sapu, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kode-kode itu tuh orang mana? Banyak kan Bangladesh sama Pakistan sih kalau yang kerja-kerja seperti itu, kebersihan. Oh, yang Assalamualaikum kode ntar dikasih real gitu-gitu ya. Betul. Oke. Nah, berarti kalah sama orang yang cari muka. Eh, Itu musuh iya, terbesar enggak. TKI kita. Saya tuh paling nggak suka kalau misalkan dibilang nggak kerja. Iya, dibilang nggak kerja gitu kan, padahal memang benar-benar kerja. Persaingannya begitu ternyata Iya, ya TKI ya. sama. Dan di situ memang benar-benar harus sabar. Sampai-sampai waktu itu minta pulang sih, pernah ke mudirnya. Mudir itu bosnya atau manajer gitu. Apa ada cerita apa? Coba ceritain dong. Ada pengalaman paling pahit gitu. Pengalaman paling pahit, ya benar, itu saat memang nggak digaji. Hah? Kan udah akad. Ya alhamdulillah untuk sama kan owner itu beda kan, maksudnya orang Arabnya disebutnya kafil. Kafil itu yang nanggung jawab saya. Nah waktu kerja di sana memang bosnya itu atau manajernya ganti-ganti juga. Jadi kadang setahun ini manajer ini, tahun depan lagi ganti lagi manajer. Di situ udah mulai kayak goyah nih tempat kerjanya gitu. Sampai-sampai saya nggak digaji 3 bulan. Alasannya? Alasannya nggak ada duit. Oh, nggak ada omset. Iya, padahal customer juga ada sih. Wow. Betul. Oh, nggak ada juga begitu ya. Tapi Iya. area jangan sampai fitnah nih. Enggak, Maksudnya itu kan memang rata-rata- manajer juga. Oh, rata-rata jangan-jangan Saudi begitu tuh. Nah, ini harus diluruskan nih, Dai. Betul sekali. Jadi memang sebenarnya tergantung manajer tadi, dan manajer itu biasa juga orang luar. Bukan orang Arab tapi dari luar juga, bukan dari Saudi. Mesir ya? Rata-rata ya? Kebetulan waktu itu Suria. Oh, Suriah. Iya. Oh, iya rata-rata. Iya. Saya pernah dengar juga sih desas-desus mengenai ini, makanya harus diluruskan ya. Betul. Meskipun nggak semua, mungkin gue sebutannya oknum ya. Yaitu India, Pakistan, Bangladesh, Mesir, Suriah. Gitu. Katanya rata-rata, apakah benar mereka ini oknum-oknum ini yang dari negara-negara yang saya sebutkan barusan adalah yang suka cari muka ketika bekerja? Bisa digaris besar iya gitu. Wah. Kalau Indonesia itu memang benar-benar orangnya jujur, tekun, rajin. Makanya terutama Indonesia sama Filipina itu Masya Allah dipuji banget sama orang Arab. Mereka senang. Makanya saya kemarin makan di Our Habitas di Al-Ula. Al-Ula, itu Filipin tuh semuanya tuh. Ya, pekerja keras dan jujur. Iya, waitersnya. Saya baru Betul. posting juga video yang saya salaman ada di IG saya gitu ya, sama kayaknya mungkin store manajernya kayaknya atau apa gitu. Filipin Masya juga. Allah. Kan face-nya kelihatan ya. Ya, Putih-putih agak-agak Chinese apa segala macamnya. iya. Tapi gitu. kadang-kadang ada yang sama tuh. Kadang-kadang saya juga disangka orang Filipina. Ah. Iya, jadi emang 11-12 sama Indonesia. Oke. Nah, gimana caranya akhirnya solusinya untuk menepis mereka-mereka yang Betul. ini kan gue yakin pasti yang nonton pasti rata-rata TKI atau TKW apa segala macamnya. Iya benar Bang. Gini juga, yang nggak digaji itu sebenarnya banyak juga ya. Makanya di sini saya mau kasih solusi. Kalau memang sudah kita nggak digaji, nah di situ benar-benar saya juga langsung datang ke manajernya untuk minta pindah kerja. Boleh. Sebenarnya nggak boleh. Orang Arab kalau memang kita udah kerja di sana, apalagi saya dibiayain dulunya kan, susah juga itu, susah banget untuk minta saya pindah. Cara ngomongnya gimana? Assalamualaikum ya Syekh. Indonesia aja. Oh, Ini kan gue kan gak ngerti juga iya. ntar. Ada translate. Iya apa? Ya, assalamualaikum. Saya
karena ini udah nggak digaji, udah 3 bulan. Jadi boleh nggak gitu? Saya untuk pindah dari sini, pengen ke Jeddah karena di sana di Jeddah ada paman, ada keluarga. Pura-pura sih sebenarnya nggak ada, cuman ya pengen cari yang terbaik gitu. Terus jawabannya? Jawabannya nggak boleh. Padahal nggak digaji kan? Iya kan lo punya hak juga. Ya kenapa nggak cabut aja? Susah sih di Arab itu susah. Kalau kita udah terikat kerja, harus tetap di sana. Tapi alhamdulillah waktu itu juga udah 2 tahun lebih sih, maksudnya udah habis dari kontrak gitu. Jadi kalau ada permasalahan sebelum kontrak itu susah. Berarti udahlah mau nggak mau udah gitu. Ya. Kalau berontak, kalau kabur apa segala macamnya malah masalah. Malah bahaya. Nah ini jangan kabur. Kalau misalkan kita ada permasalahan, nggak digaji atau masalah apa aja gitu, keributan di salah satu tempat kerja, jangan sampai kabur. Bahaya. Nggak bisa pulang. Gue nonton konten Ida Adventure ini memang dulunya kan ngasih tips, ngasih solusi terkait Betul. yang kabur, mereka pengen pulang ke Indonesia gimana caranya, akhirnya Ya. dibantu dong, dimediasikan, diagregasikan ke majikannya, apa segala macamnya, akhirnya bisa pulang. Ya. Nah, ini kita bahas aja sekalian. Boleh. Buat mereka-mereka yang ternyata udah kabur, udah terlanjur nih. Mungkin Banyak. sekarang ada saudaranya Betul, lagi betul. nonton, kakaknya lagi nonton apa segala macamnya. Tolong dong dibantu apa segala macamnya. Itu gimana langkah awalnya agar bisa pulang ke Indonesia atau minimal pindah tempat kerja? Oke, karena memang udah terlanjur dan banyak kaburan di Arab Saudi itu. Ya gimana lagi ya, kita juga support aja karena mereka juga niatnya mencari nafkah, pekerjaan juga buat keluarga di Indonesia. Jadi ya sudah gimana lagi. Cuman yang belum kabur usahakan kalau ada masalah jangan kabur. Karena nanti rumit gitu. Bisa lapor ke pihak-pihak pemerintah yang ada di Arab Saudi. Oke, solusi untuk para TKW yang udah terlanjur kabur, kita juga sering support untuk kalau misalkan udah dapat majikan lagi yang lebih baik nih, usahakan tetap di sana. Oke. Ya, jangan sampai kabur lagi gitu. Karena kalau udah baik itu alhamdulillah nanti majikan itu akan baik banget, bahkan akan memproses saat dia mau pulang nanti. Oh boleh mau? Iya. Kan udah cocok nih Kalau satu udah sama cocok, lain. betul. Dipulangin nggak masalah? Dipulangin, ya maksudnya dibantu prosesnya untuk kepulangan. Oke. Karena kalau sendiri nih mau pulang nih mahal. Misalkan kita maksudnya mau pulang dengan proses sendiri dengan lewat orang itu akan biaya lumayan cukup besar. Kalau dia jadi asisten rumah tangga terus tiba-tiba kabur, itu nggak akan bisa kabur ya? Dia mentok di imigrasi ya? Nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang ya maksudnya? Iya, tapi harus proses gitu. Tapi nanti pas saat proses juga akan banyak permasalahan keluar. Yaitu? Maksudnya waktu di Basmah itu sidik jari, keluar data kita, permasalahan kita, kaburnya kenapa, ini juga ada. Oh, itu permasalahannya. Makanya waktu 2 tahun itu ya udah bela-belain deh. Betul, makanya saya gak digaji itu tetap bertahan sampai dikasih untuk pindah kerja. Lah terus biaya hidupnya gimana kalau nggak digaji terus akhirnya bela-belain untuk bertahan 2 tahun? Kalau untuk makan ada. Dari? Iya, dari restoran tersebut. Iya, cuma untuk ngirim ke keluarga di kampung. Iya, enggak ada. Hah? Jadi makan dapat makan, terus belanja nggak bisa? Belanja nggak bisa. Berapa lama? 3 bulan. Aduh. Kebayang nggak? Itu nggak bisa ngadu ke pihak-pihak ngadu menteri sih. sosialnya misalnya? Bisa ngadu ke pihak, tapi kadang-kadang nggak ditanggapin juga. Maksudnya ngadu ke pihak Kementerian Pekerjaan gitu ya, yang ngurusin kerja, disebutnya Baladia. Kok nggak ditanggapin? Enggak ditanggapin tapi lama gitu. Prosesnya itu harus macam-macam juga. Kadang-kadang mereka juga ngerti gitu. Maksudnya mungkin lagi nggak ada customer. Cuma kalau 3 bulan ya kita juga butuh juga kan buat di Indonesia. Habis itu puncaknya gimana? Kok bisa akhirnya pindah? Akhirnya ya pindah. Saya bilang nggak apa-apa nih. Yang penting saya pindah. Saya nggak nuntut gaji. Silahkan. Gaji selesai. Yang penting saya pindah. Karena lebih mudorot ketika kalau harus kerja di kabur tadi bela-bela aku harus ngelamar lagi tuh nggak akan bisa juga ya? Nggak akan bisa, nanti masalahnya juga makin besar. Atau misalkan saya harus bertahan dengan gak digaji dan semakin banyak lagi gitu kan. Ya udah, saya bilang udah nggak apa-apa. Saya ridho, ikhlas, yang penting saya pindah. Pindahnya ke Jeddah, alhamdulillah. Restorannya yang sama cabangnya? Nggak ada. Beda. Saya waktu itu belum dapat kerjaan juga, tapi alhamdulillah ada orang baik, orang Saudi yang memang kenal di Kota Bunga juga. Loh, dia ada di sana dong? Dulu sering aja, mungkin udah 15 kali ya, bolak-balik terus. Seneng dengan Indonesia dia itu. Senang dengan Kota Bunga.
Insyaallah nanti kita datangkan ke sini. Oh, mantap. Ya, itu udah kayak paman sendiri, udah kayak keluarga. Masya Allahnya pintu terbuka. Katanya kamu kalau justru saya selama 2 tahun waktu itu belum ketemu sama dia. Karena jauh lah posisi bisa itu yang di ujung Saudi, dekat ke Yaman itu, jauh untuk ke Mekah, ke Jeddah gitu. Kalau naik transportasi umum Ya mahal 10 sampai 12 jam. dan mahal juga kali ya. Betul. Oh, oke. Nyampe ke Jeddah. Nah, di Jeddah tinggal sama beliau. Di Terus sana ya udah cari-cari kerja lewat internet. Jadi benar-benar saya itu proses mandiri. Nggak lewat orang-orang atau kenal orang dalam, enggak. Mandiri lewat internet. Oh, bisa-bisa aja berarti ya? Iya. Lah kalau terbang ke sana kenapa harus pakai agen? Beda cerita kalau lintas negara. Oh iya. Oh, Kalau udah di sana kan sama kayak di Indonesia. Maksudnya nanti ada yang tanggung jawab nih. Cari-cari terus. Alhamdulillah dapatlah salah satu restoran yang brandnya itu internasional. American food kan. Internasional rata-rata. Ya kayak di sini lah. Nah dari situ alhamdulillah tuh ada janji temu untuk melamar kerja di Jeddah. Nah, akhirnya ya alhamdulillah di situ kita diterima juga untuk training di 1 bulan di Jeddah, dipindah ke Taif. Oh, oke. Sebelum kita berbicara mengenai Taif ya. Oke. Dan biaya hidup di sana berapa tinggalnya apa segala Siap. macamnya. Ada websitenya apa nyari kerja di sana? Banyak Apa bisa dibuka nggak? bisa suk.com. SOUQ. Oh, Souk. Nah, suk.com. Souk tuh artinya Suk itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia pasar. pasar. Ya kok gue jadi lupa sih. Iya, Souk iya pasar ya. ya. Souk. Oke, SOU. Pakai OU. Souk. Ya. Souk.com Saudi, klik aja di bawahnya di. Tapi ini yang nonton di Indonesia ini jarang juga yang ngasih visa ya. Biasanya mereka cari orang yang memang yang ada di Arab Saudi, orang-orang Indonesia. Orang-orang yang udah di sana ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu mereka sekarang lagi luntang-lantung, kan dibantu juga dong. Ya, kan? boleh. Kasih tahu saudaranya, keluarganya yang ada di Betul. sana, yang sekarang Iya, lagi bisa. bingung mau nyari kerjanya di mana. Betul. Paling gampang, mana kok nggak keluar sih Souk.com? Itu kali Quick Souk. Bukan. Bukan. Kok jadi ke sini? Bukan itu ya. Bukan ini dah, bukan Bukan Amazon. ini kali. Bukan. Enggak, emang kalau dalam tulisan Arab asuk.com, tapi bahasa Inggris juga sama. Dia versinya kayak gini. Website-nya begini juga sama. Iya. Mungkin Cuman beda. logonya saya tahu, bukan Amazon. Logonya apa? Coba masuk ke ini logo gitu di Google. Biar kasih solusi dong buat teman-teman yang lagi iya. nonton. Iya enggak? Ada beberapa sih, bukan ini aja. Ya udah coba buka dulu. Nah, ini suk. Nah, yang nomor 2 itu, betul. Itu Nah, itu ya. sama yang ini. saudi.souk.com. Coba Dim, tambahin Kok depannya itu Dim. ada Amazon terus ya? Karena Amazon juga kayak kalau di kita mah Shopee. Iya, lewat situ kali ya marketplace-nya ya. Tambahin depannya Dim. Tapi dulu nggak ada sih, nggak ada. Nah, itu klik. Ada lagi satu lagi. Apa namanya? Apa ya, saya lupa juga tuh. Hah? Apa tuh? tksukses.com. Bukan. Asik. Dalam versi Arab dia. Tapi ini benar. Sebenarnya kalau teman-teman nyimak obrolannya gue pengen buru-buru sebenarnya. Apa yang membuat lo tuh sukses sampai Iya. akhirnya punya rumah, beli rumahnya di Saudi? Enggak lah, di Indonesia nggak mungkin. Mobilnya di Indonesia juga? Amin, insya Allah amin. Mobil apa sih? Amin mudah-mudahan ya. Malu dia nih orangnya masya Allah dia tawadu masya Allah. Wih, masya Allah. Enggak. Rumah luas berapa, Dai? Ya Allah, kecil. Ya kan tapi uang berapa, luas berapa? Ya alhamdulillah Bertingkat. ya, untuk berdua mah cukup lah. Keren. Nanti pelan-pelan kita gali tips and triknya gimana enggak. cara menjadi TKI sukses. Iya gitu. Ya, Saya mana satu lagi? Emang nyari kerja itu dengan sendirinya gitu. Satu lagi apa? Haraj. Nah, ini kan? Iya itu. Kan di situ ada. Kok marketplace lagi sih? Iya ya. Sekarang udah gabung juga. Ada itu gak huruf Arab? Oh, keyboardnya. Iya. Nah, coba nih, Dimas kan baru pulang umroh, coba ngetiknya pakai bahasa Arab. Nggak langsung gitu ya. Hah? Ya, pokoknya Coba begitu lah. ini ada tuh service atau jobs itu kan ada. Nah yang sebelah. Nah ini. Nah itu. Nah ini Mana coba? job. Ah, itu ada tuh. Ini kayak OLX gitu kali ya. Bisa Iya. nyari kerjaan di Betul, OLX juga jadi kan? bisa semuanya. Tapi kok gak ada ininya ya? No, ini banyak nih. Wadhaif fi Riyadh. Ini nih yang 16.000. Itu kan ada tulisan Wadhaif fi Riyadh, berarti beberapa lapangan kerja di Riyadh. Di Riyadh. Lowongan kerja maksud saya. Terus ada apa lagi tuh? Wadhaif fi Jeddah, berarti beberapa lowongan kerja di Jeddah. Ada 7.000.
Fi Syarqiyah itu Syarqiyah. Saudi Timur. Nah, ini coba nih saya tebak dong biar kelihatan gua juga Ayo baca gitu. coba bisa bahasa Arab gak? Wadui fi Makkah. Masya Allah. Nah, Wadui fi Madinah. Masya Allah. Ha. Ayo apa itu? Itu nama daerah juga di dekat saya kerja itu. Abha. Wadui fi Abuha. Abha. 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 Tahu nggak Abha? Apa tuh? Ya, yang spesial di Abha gitu. Nggak tahu apa. Sama kayak di Taif, lebih dingin dia. Oh. Iya, kota di atas awan. Kota di atas awan. Abha. Pantesan kan rata-rata orang kan begitu naik ke atas awan kan, wah Abhan tuh. Wah iya langsung dia kaget. Dia kaget. Bukan Abha gitu. tuh. Wah. Bukan. Apa tuh gitu ya. Abha. Wadoi fi Taif. Betul. Ngerti kan Dim? Harus berkali-kali bolak-balik ke Saudi. Masya Allah, pintar loh bahasa tulisan Arab, baca Masya Allah, Arabnya. Insya Allah ya, Yes. kan. Ya nggak heran lah ya. Jadi bukan pemilik travel umroh bodong. Oke lanjut. Mana coba apa lagi nih? Jawab ke bawah lagi yang Bawah tadi. lagi itu. Mau dibuka silahkan, itu banyak kan? Nggak Masa? bisa tapi. Itu kan ada 3.000. Nih bawa lagi. Taruh. Flexing dikit apa Dim? Nggak boleh buat orang flexing. Wadui fi Tabuk. Betul. Nah, tahu Tabuk. Tabuk tahu lah. Ada apa tuh di sana? Ada salju. Bener kan? Betul, kalau musim aja sih. Terus ada apa lagi Bang? Ada kenangan. Iya. Ada kenangan apa kalau boleh tahu? Enggak, saya pernah ke Tabuk waktu itu, Masya Allah. Kok tiba-tiba ngomong kenangan? Sama siapa ke Tabuknya? Enggak pernah ke Tabuk, ceritanya tuh mau nyari salju tapi telat. Sama siapa? Sama itulah YouTuber di sana, Masya Allah. Oh pernah ke Tabuk sama YouTuber orang Indonesia terkenal di Saudi. Ya. Oh, saya pernah lihat konten dia di Tabuk juga sih. Bentar. Gede followers ya? Nomor 1 mungkin. Oh. Sekarang Aduh, masih Bang. berhubungan? Hah? Sekarang masih berhubungan? Aduh, jadi kesana guys. Ada Iya, apa sih sebenarnya? Sebentar, maksudnya kok bisa-bisanya sama-sama Enggak, konten kreator saya saling kalau sikut-sikutan? bukan, ini masalah Tabuk. Alhamdulillah tuh ada kenangan waktu itu musim dingin, kita mau cari salju. Sama beliau. Iya, tapi ternyata saljunya nggak dapat karena memang telat, musim dinginnya emang udah mau panas lagi. Oh. Iya. Dari mulai itu kecewa. Ya Allah, Akhirnya- jangan kesana. Nggak, soalnya saya pernah nonton sebuah podcast. Podcast itu si podcasternya ngundang YouTuber nomor 1 Indonesia Masya Allah. yang ada di Saudi. Nah, Di begitu sini? saya nonton, enggak kan Oh, podcast kan podcast podcastnya orang. banyak. Heeh. Oke. Begitu saya nonton, terus katanya dia juga menceritakan sesuatu. Ada orang yang Ya kacang Allah, lupa kulitnya. Ya Allah, ini apa? Gue nggak tahu tuh siapa. Oke. Cut. Tabuk. Oke, lanjut. Oh jadi lu orangnya. Ya Allah. Ini nyari kerjanya Oke, nih ya. guys. Ya, makanya ada dia ngomong gitulah. Udah diajarin bikin konten, ngedit videonya tapi sekarang melupakan. Gua nggak tahu. Dasar lo Dai, nggak tanggung jawab, kacang lupa kulit lo. Buset. Nggak tahu berterima kasih Kang Idai. Ya Allah. Nggak tahu berterima kasih. Pada udah dibayarin juga tiket pesawatnya sama dia. Si Idai ini emang. Oke. Jadi di haraj.com ini ternyata tempat cari kerja. Betul. Ini karena nggak bisa dibuka, mungkin near itu ya. Dekat, lokasi yang dekat Oh mungkin iya, ya. kejauhan Dim. Mungkin harus diganti lokasi. Ntar pas kita tanggal 12 November keberangkatan umroh sambil healing di Al Ula itu kita buka di sana. Gitu. Nah, itu. Pokoknya banyak banget lah Habis itu? aplikasi yang yang membuka lowongan kerja di Arab Saudi, di internet juga. Itu dan jarang orang tahu. Orang Indonesia maksud saya. Berarti orang-orang yang TKI aja yang tahu. Enggak, mereka nggak tahu. Kang Alman juga nggak tahu. Pasti nggak tahu. Siapa lagi ya? YouTuber di Indonesia TKI. Nggak tahu. Kan banyak tuh. Kenapa sih Dimas tiba-tiba ketawa? Iya. Nggak sih? Ya kan yang gue tahu kan Kang Alman Mulyana, Oke. Kang Idai Adventure. Oke. Ada satu lagi siapa ya? Siapa yang tahu? Gue lupa lah. Pokoknya ada tuh yang kurus-kurus. Lupa gue. Ya berarti mereka juga nggak tahu. Sekelas Enggak ada sih sekelas yang saya Alman tahu. juga nggak tahu ya. Nggak tahu. Karena yang saya tahu orang Indonesia biasanya lewat orang kalau ada pekerjaan kayak gitu. Lah kalau lu tahu. Karena saya di situ dulu nggak di Jeddah itu nggak punya siapa-siapa.
Oh, berarti kalau yang meskipun tolak ukurnya paling lama, tapi kalau dia juga Betul. nggak tahu cari tahu Iya. ini itu apa segala macamnya, berarti harusnya gue yang belajar sama ente, Kang. Iyalah kan biar tahu di sana ya. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah, karena juga posisinya saya udah maksudnya tahu dalam tulisan Arab, bahasa Arab, jadi udah bisa ngetik-ngetik dan bahasa Arab sendiri gitu. Ya kan semua juga tahu TKI udah bahasa Arab juga, masa strateginya cuma bisa bahasa Arab doang? Enggak. Relasi kali maksudnya, Enggak, maksud networking saya, juga penting. Di Arab Saudi itu kayak TKI mohon maaf ya, bukan merendahkan tapi fakta. Sebagian besar memang mereka hanya bisa berbahasa Arab aja gitu, bahasa Arab biasa. Tapi kalau untuk baca tulis jarang. Ditambah lagi bisa. gaptek kali ya, kan ini kan sosial media ya, Betul. digital ya. Iya. Oke. Kerjanya dapatnya apa dari Haraj atau dari Sok ini? Dari itu karena saya waktu kesini udah di restoran, jadi ya tetap yang saya cari adalah semacam restoran juga dan perhotelan itu. Sebagai? Chef. Oh, langsung keterima? Iya. Masya Allah, alhamdulillah juga. Masya Allah. Terus buat teman-teman yang akhirnya, wah lu mah enak, mungkin privilege kali, mungkin ini kali apa segala macam, bantu dong. TK yang susah daftar untuk jadi chef itu gimana tipsnya? Bisa nggak? Yang penting percaya diri dong. Confidence itu harus bisa. Terus? Padahal waktu itu juga bahasa Inggris saya juga terbata-bata banget, gak tahu, cuman tahu kebutuhan apa sih, tanya jawab aja udah. Karena restorannya kan American food, jadi benar-benar harus bisa bahasa Arab. Bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab alhamdulillah tuh selama waktu di Bisha itu saya juga makin lancar, dan kebetulan di Indonesia juga udah lancar. Jadi alhamdulillah gara-gara ngelamar kerja ke restoran American itu, jadi saya bisa bahasa Inggris juga. Gimana kondisinya TKI di mata yang karyawan-karyawan atau manajer di sana? Apakah sama dengan kayak di Bisha? Enggak. Dan orang Indonesia juga saya sendiri. Ya kan akan berperang juga dong lawan Mesir. Iya, kebanyakan Bangladesh. orang Filipina, dan itu kayak dari nol sih. Bukan orang baru di sana saya itu gitu. Karena memang dia baru buka cabang, saya training di Jeddah. Alhamdulillah tuh kita benar-benar orang nggak kenal sama semua tuh. Orang Filipina, orang Afghanistan, Bangladesh, semua udahlah saya anggap sama semua waktu itu. Berapa lama? Sebulan. Training. Abis Ya. itu kerja di sana? Habis itu ditransfer ke Taif. Tapi cabangnya sama? Apa brand yang sama? Brand yang sama. Oke. Dengan restoran yang baru jadi banget. Jadi nggak ada masalah dong, berarti sukses aja di situ. Iya, Sampai alhamdulillah. detik ini. Pokoknya seneng banget, dan saya juga kasih solusi buat teman-teman TKI yang mau cari kerja di Arab Saudi, carilah brand-brand yang internasional. Oh itu. Ya, bau restoran, coffee shop, atau hotel atau apapun itu. Itu bagus banget sistem kerjanya, kayak dari sistem kerja, jam kerja, atau overtime, atau Lemburnya ya? Lembur, iya, overtime, atau apalagi tuh? Liburnya gimana? Iya, libur setiap minggu pasti ada, seminggu sekali udah pasti ada. Yang dimaksud dengan internasional artinya kalau bisa jauhin yang produk Saudi asli. Enggak. Nah, tadi katanya kan lebih baik di Oh, internasional. enggak, maksud saya. Karena kan orang Saudi juga join juga sama brand-brand luar gitu kan. Iya, tapi maksudnya memang brand luar yang... Maksudnya untuk kerja. Iya. Iya, maksudnya dengan sekelas restoran-restoran tradisional Arab, kayak Kabsah atau ya kayak gitu. Karena biasanya jam kerjanya lama. Kasian. Oh. Kasian, saya banyak orang Indonesia yang kerja di sana. Ya, misalnya gini, orang mau ngelamar ke Romansia, Ya. orang mau ngelamar ke Hadramut, Hashibasha, apa segala macam itu, kalau bisa di nomor 2-kan dulu. Nah, betul. Tapi fokusnya ke restoran-restoran yang internasional. Iya. Apalagi mungkin kayak coffee shop yang di Kiva Coffee yang di Hotel Maden tuh lurus sebelah kanan itu, Tosca hijau itu, Ya, pokoknya itu kalau juga lokal kan? Betul. Tapi kalau coffee shop saya yakin semuanya sistem kerjanya bagus. Oh, jadi yang sistem kerja yang dimaksud dengan libur bla 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 tadi yang menyulitkan itu yang memang asli lokal Saudinya. Maksudnya ya nggak tahu orang punyanya siapa. Yang pasti semuanya juga yang punya orang Saudi ya. Iya. Cuman yang lokal itu memang rata-rata kayak gitu. Kerjanya tuh panjang, 12 bahkan ada yang lebih dari 12 jam. Kasihan, gajinya juga kecil. Berapa sih gajinya? Biasanya kalau yang baru ya, Heeh. iya paling 1.500 real. 6 juta. Iya, itu tanpa libur setiap minggu. Oh, 6 juta nggak ada libur. Iya. Kasihan kan? Belum di Indonesia. Makanya Lah terus ngapain jauh-jauh ke sana? ke Indonesia susah cari kerja. Oh, pengen untuk motivasinya Mekah Madinah, Iya, umroh, dan ya. iya, dan juga di Arab Saudi alhamdulillahnya
kerjaan itu yang penting skill aja. Nggak ditanya sekolah apa, ini apa. Ya ini agak lintas dikit ya. Oke. Kalau memang misalnya nggak ada masalah berarti kan Anda harusnya nggak reaktif ya. Siap. Saya pernah ngundang Kang Alman Mulyana. Ya Allah, jadi Lah kena ya ada masalah apa sih? Ya Aduh, udah nggak cuma ngomong doang. Beliau mengatakan bahwa pernah di suatu momen atau cerita atau beliau sendiri yang ngerasain atau mungkin ngelihat bahwa motivasinya kalau pengen Mekah Madinah bla 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 saja gitu apa segala macamnya. Beliau tambahkan lagi, saya punya teman justru malah udah bertahun-tahun, berbelas-belasan atau puluhan-puluhan tahun malah nggak bisa haji, nggak sempat untuk umroh haji. betul. Katanya gara-gara hayalah sholat, pilih ke masjid atau nyalain di mobil nih kita kerja nih, sampai seketat itu. Betul. Lah Jadi terus kalau motivasinya pengen deket-deket dengan pengen tiap hari ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram apa segala macamnya, berarti terbantahkan dong, berarti susah dong. iya, memang fakta banget. Juga banyak TKI Indonesia yang kerja di sana yang belum ada rezeki untuk bisa haji dan umroh. Makanya saya saranin jangan dulu pulang sebelum bisa haji dan umroh. Loh caranya kan dia umroh, Betul. habis itu netep Oh, kok? untuk nungguin haji, itu juga salah. Oh, itu mah nggak bisa dong. Saya kira TKI yang kerja. Oh, kalau TKI yang kerja berarti Banyak juga yang memang sampai saat ini belum bisa melaksanakan umroh dan haji. karena Ya karena mungkin mereka kurang bisa merayu majikan gitu. acaranya. Ya kita harus bisa rayu dong majikannya. Karena kalau yang namanya kerja di rumah kan gak ada libur. Setiap hari kerja. Kalau toko, kalau jadi toko Ya, di itu dia. pelataran Masjid Nabawi kan banyak toko-toko. Wah, tuh. kalau itu mah tuh kita yang bodoh. Kita yang gak ada kemauan. Dia aja pas azan aja tutup ya Iya. tokonya ya. Iya, itu udah pasti bisa lah. Kalau yang kerja dekat, jangankan di dekat Masjidil Haram, sekitaran Mekah ya. Meskipun gak ada libur, kita kan masih ada waktu tuh 12 jam untuk bisa melaksanakan umroh lah minimal. Ya kalau itu mah kitanya yang gak mau gerak. Terus ada juga yang ngomong gini dah, polisi atau asgarnya Saudi tuh udah berbeda dari yang dulu. Katanya kalau toko-toko masih ada transaksi perdagangan apa segala macamnya kan ada naik mobil, sholat. Oke. Kalau sekarang Iya. kok sekarang udah enggak, kenapa? Karena peraturan baru atau seperti apa? Iya, memang Saudi itu selalu menerapkan peraturan-peraturan terbaru sih. Selalu setiap tahunnya ada aja gitu kan. Tapi itu nggak jadi kontroversi juga. Maksudnya iya, kalau dulu memang benar-benar di setiap daerah gitu kan, hampir semuanya memang waktu sholat itu semua disarankan untuk tutup. Kalau sekarang boleh gitu maksudnya. Oh. Boleh untuk tetap buka. Kenapa? Kok Tapi kalau di Masjidil Haram alhamdulillah semuanya tutup sih. enggak, bentar. Tadi kok Anda kayak takut sekali mau Enggak, maksudnya sekarang takut. Saudi sudah berubah gitu maksudnya. Iya, tapi justru saya juga menikmati dengan perubahan ini karena memang semakin modern, semakin dikenal juga dan fasilitas makin bagus juga. Dulu tahu nggak jamaah umroh sering ngomongin kok Saudi rest area itu kotor gini gitu. Justru dengan pemerintahan sekarang, masya Allah loh. Masya Allah. Sekarang kalau misalkan ada tempat-tempat publik atau fasilitas umum jelek itu harus ditutup. Itu harus ditutup. Harus ada misalkan sekelas pom bensin ya, dari Mekah ke Madinah. Itu benar-benar harus seperti di Indonesia nih, ada musolanya, ada toiletnya bersih juga, ada minimarket, ada. Pokoknya ada semuanya. Dan itu bagus. Tapi kalau akhirnya ditunggangin sama musuh-musuh Saudi, gara-gara melihat bahwa kayak tuh lihat tuh Saudi udah berubah, Saudi udah jadi antek-antek Amerika dan lain sebagainya. Anehnya itu gitu sih, netizen itu aneh. Maksudnya ketika Saudi itu makin naik, terus makin maju, modern dengan berbagai fasilitas ya sekelas di Jakarta juga ya. Anehnya menyimpulkan kok gitu orang-orang bilang kok Saudi sekarang gini gitu, berubah. Padahal biasa aja, yang namanya zaman kan sama. Indonesia juga berubah, makin maju, Saudi juga sama, fasilitas makin ditingkatkan. Oke, dan update terkini terkait berita-berita yang lagi beredar. Nah, ini udah mulai masuk nih. Tadi kan gue sempat highlight aja di depan. Kayak tentang TKI yang rela dibayar sekian lah untuk ngelayanin majikan lah. Itu sebenarnya gimana sih, malah mencoreng loh? Itu ada apa sih? Kalau menurut saya ini juga belum diklik ya, karena buka deh. Sepertinya hanya judul saja. Coba buka. Cerita Siti TKW di Arab Saudi layani 2 majikan, digilir tidur di kamar majikan tua dan muda. Saya yakin ini hanya sebagai judul aja. Kalau dibaca kayaknya beda cerita sih.
Berarti maksudnya Maksudnya cuman di sini nggak mungkin terjadi gitu di Saudi. enggak. Serius? Nggak mungkin Iya. dia berani ngomong begini ada Layani mukanya. dua majikan digilir. Iya, maksudnya layani dua majikan itu apa gitu? Layanin apa? Apakah ngurusin orang sakit gitu? Itu bawah baca dong. Coba bawa lagi. Tidur Tidur satu iya, kamar. tidur satu kamar sama majikan, mungkin majikannya kakek-kakek atau nenek-nenek yang sakit. Cobalah terus. Coba ya. Nih. Pekerjaan sebagai belum lagi jika TKW mendapat majikan yang galak. Berganti. Oh, Nih, seorang TKW menceritakan pengalamannya tidur di rumah majikan. Seorang TKW Arab membagikan cerita terkait tak pernah disangka-sangka oleh Siti ternyata Terus ke dirinya bawah. harus merasakan melayani manusia. Namun majikan tersebut tinggal satu rumah dan ia pun harus bergantian berbagi kamar dan dengan si majikan. Namun demi mendapatkan uang dan gaji yang sesuai, Siti TKW Arab rela melakukannya. Meskipun hanya selama 6 bulan saja. Tuh. Ini maksudnya yang salah dari Coba pihak... terus ke bawah terus. Saya yakin ini nggak seperti yang Anda kita jangan pikirkan. tiba-tiba membela terus dong. Ini datanya, faktanya. Enggak, ini aduh, gimana? Kenapa tiba-tiba Anda sangat keras sekali membela? Kalau emang Saya kenal baik dengan orang-orang Arab juga sih. Alhamdulillah. tuh, ini bukan cerita mengada-ngada, tetapi memang pengalaman pertama ketika saya bekerja dengan majikan saya yang sekarang. Awalnya dirinya merasa risih karena harus bergantian tidur dengan majikan yang tua Iya, majikan yang tua dan dan kemudian kemudian malam berikutnya dengan majikan yang muda. Majikan mudanya laki apa perempuan nih? ini masih tanda kutip juga nih, nggak dijelasin Hah? juga ya. Nah, Jadi gimana kalau memang ada berita seperti ini? jadi gini, apa? Orang Arab juga akan takut kalau kita nggak mau, kalau kita ngelawan gitu. Oke. Misalkan kita dirayu-rayu nih, kalau kitanya asik, kan TKW yang namanya TKW memang sensitif ya kerja di dalam rumah gitu. Oke. Sering banyak juga yang curhat sih. Apa itu? Eh, Ceritain dong. ya. Yang nggak usah nyebutin namanya, ini berbagi pengalaman untuk edukasi aja. Iya, Kang Idoy. Ini saya tuh kalau lagi di dapur sering datang katanya. Apa? Ya gini-gini. Tapi kalau saya nggak responnya, maksud saya dilawan, ya dia juga takut. Oh emang iya kan, tapi dia punya hak di Jadi- majikan. Iya, tapi kayak gini sih istilahnya, kayak mencoba gitu. Oh ada kesempatan dalam kesempitan. Iya. Tapi kalau kitanya memang sebagai TKW nih misalkan, kalau kitanya memang nggak mau, menolak terus, ya udah, berarti nanti juga akan ngerti gitu. Tapi kalau dikasih kesempatan malah asik. Oh maksudnya Ida mau ngomong bahwa ini bisa jadi adalah ulah si TKW-nya. Iya, Genit. bisa jadi. Oh. Ternyata oknumnya juga bisa dari TKW-nya ya. Iya. Dan ada berita mengenai dia akhir aborsi, naudzubillah gitu ya. Naudzubillah. Dia hamil di sana, pulang ke Indonesia, tapi mungkin dia takut sama suaminya. Mungkin akhirnya di sana diperkosa atau mungkin apa segala Iya. macamnya. Jadi Itu ada nggak? Saya pernah dengar beberapa berita. iya, sebenarnya apa ya, permasalahan TKW TKI itu gak pernah selesai. Ada aja sih, banyak banget. Ada contoh yang paling tragis lagi. Yang paling tragis. Ini oknum lah intinya. Oke ya, mungkin iya, karena sekali lagi yang namanya negara juga gitu ya. Ada apa, versi baik, ada versi buruk juga kan. Yang paling tragis saya pernah wawancarai, mungkin ada di YouTube juga. Ada salah satu TKW yang memang ya itu dia dibuang sama majikannya. Dibuang konteksnya gimana nih dibuang? Karena dia udah bermasalah, mau pulang, terus mungkin bermasalah juga, udah igoma nggak diperbarui, igoma itu KTP, Iqomah. KTP Iya, kalau kita iya. udah nggak perbarui itu susah juga untuk pulang, meskipun kita punya igoma, udah mati maksudnya, udah gaji udah numpuk gak dibayar, dia nuntut, marah, ya udah. Berarti harus stepnya apa? Nemuin dulu si majikannya? Apa bawa ke? Enggak, bisa dibawa ke pemerintahan KJRI atau KBRI. Oh, abis itu langsung diproses. Kalau ada Ya, bukti-bukti kalau yang ada kuat. seperti itu, bukti-bukti yang kuat bisa dilaporkan, nanti permasalahannya apa, nanti juga akan ketemu sama majikan. Wih, gila ya. Pokoknya, Banyak cerita-cerita ternyata ya. pokoknya untuk permasalahan TKW nggak bakalan selesai, akan terus ada, karena keberangkatan juga makin ada terus kan, yang baru-baru itu. Oke. Tapi berapa persen dari motivasi mengenai pengen berangkat ke sana, kerja di sana karena memang pengen ibadah lebih gampang, umroh bisa tiap hari, misal begitulah. Ya. Atau memang ternyata masih banyak kendala-kendala yang harus diberesin.
ya 50-50 lah. Banyak juga yang memang ini ya, maksudnya apalagi saya kan selalu dikenal juga oleh kalangan-kalangan TKW di Jeddah. Rata-rata mereka yang berangkat janda, yang memang nggak ada pilihan lain kecuali kerja ke luar negeri. Jadi ya kadang-kadang kasihan juga sih dengar keluh kisah mereka yang dicerai suaminya atau yang memang ya rata-rata kayak gitu bermasalah sama majikan. Iya, memang bermasalah ya. Iya. Paling banyak mereka ke asisten rumah tangga atau kerja di Iya, kafe? kalau kebanyakan di asisten rumah tangga. Oh. Karena orang Arab itu seneng sama orang Indonesia. Maksudnya Seneng banget sama TKW Indonesia. karena kerja kita bagus? Ya. Memang orang Arab nggak bisa mempekerjakan atau nggak mau mempekerjakan asisten rumah tangga dari asli lokal dia? Nggak ada. Nggak ada yang mau? Nggak ada. Orang Arab wanita, Oh. perempuan. Nggak mau. Gengsi ya. Oh iya, ada yang ngomong ke saya juga katanya kalau di Arab itu kan gengsinya tinggi sekali apa segala Betul, macam, iya. sehingga nggak ada tuh yang bersih-bersih itu makanya dilempar ke India, Pakistan, Iya, Bangladesh. itu dia. Nggak ada yang mau atau memang raja mempertahankan agar derajat manusianya tuh Iya. itu Karena juga sama ya? karena secara inilah orang Arab itu maksudnya uang jajan atau uang makan udah ada dari kerajaan. Iya, jadi kalau untuk kerja gituan mungkin ya udah nggak kerja juga. Kalau untuk makan mah ada gitu. Berapa? Ya lumayan lah, bisa untuk nasi ayam. Nggak ngapa-ngapain digaji sama negara? Iya dikasih. Masya Allah, negeri Alhamdulillah. tauhid nih. Masya Allah. Berapa, tahu nggak bocoran deh? Ya saya nggak bisa sebutkan tapi masya Allah udah cukup dari gaji Indonesia yang kerja di sana. Nggak bisa disebutkan karena memang ada aturan ya? Iya sih, masing-masing beda juga. Kisaran boleh dong? Misalkan ya kan 5 jutaan ke atas lah. Rupiah Ya, 5 juta. Iya, ada anak kecil, ada ya tergantung orangnya juga. Nanti ada yang nenek-nenek, kakek-kakek, janda-janda itu juga beda-beda juga yang dikasihnya. Paling rendah berapa, paling tinggi berapa? Paling rendah paling 5 juta. 5 juta paling tinggi. Iya. Bisa sampai 10 jutaan lah. Oh, Insya Allah kan. Masya Allah ya. Terus gimana akhirnya Idai ini di fase yang akhirnya sekarang bisa sukses? Masya Allah, tabarakallah. Amin Alhamdulillah. ya rabbal alamin. Apakah pure dari YouTube aja? Apakah memang gini? Apakah kalau mau sukses TKI itu harus ngonten? Enggak juga. Soalnya kan kayaknya stigmanya begitu. Iya ya, Rata-rata pada ngonten di Masya Saudi Allah. gitu ya. Wih, apa sih? Bikin konten di Saudi, rumahnya gede, ini gede ratusan juta. Enggak juga sih. Banyak juga TKW TKI yang memang pure sukses dari dari kerja yang biasa aja maksudnya. Banyak. Bentar. Saya sering. Iya. Tadi Idai bilang apa? Bikin vlog rumah, Ya itu maksudnya ke saya pribadi. Iya, bikin vlog. Bikin vlog, gaji apa tadi? gaji gede. Gaji gede dari siapa gajinya? Iya, maksudnya dari sosial media, Oh, dari YouTube. dari YouTube gitu. Terus dari apa? Ya kalau saya pribadi gitu ya meskipun seperti itu, tapi nggak semuanya, justru juga banyak TKI yang sukses dengan kerja biasa. Ada yang jadi bos direktur gitu? Masa Ada. orang kita bisa gitu? Bisa. Kalau kreatif insya Allah orang Arab itu kalau udah percaya, wis jangan tanya. Apa emang contohnya gimana ceritanya? Maksudnya gue pengen tahu gini, maaf ya. Kan stigma tentang TKI, TKW. Ya. Nyampe sana kayaknya kesana hidup lu tuh sampai akhir hayat tuh begitu. Ya, sebagian besarnya begitu. Nah, tapi mungkin bisa kasih tahu nggak ke TKI, TKW nyampe sana, tapi mungkin bangun bisnis, bangun usaha, atau memang nggak bisa izinnya kah? Atau nggak ada yang mau kolaborasi kah? Kan katanya punya teman juga kan pengalaman dia buka usaha kan di sana. Iya banyak. Nah, coba mungkin ceritanya gimana sih? Ya masya Allah ada seorang TKW loh. Hmm. Dia memang sekarang udah punya bisnis catering di setiap perhotelan haji. Masya Allah. Wow. Gimana caranya? Ya pertama sama, dia juga merintis karir dari nol juga, ya biasa kerja rumah, tapi lama-kelamaan mungkin berhasil tuh dari ngumpulin uangnya, ngumpulin gaji. Dari situ ya alhamdulillah sedikit-sedikit kerja sambil online kalau sekarang mah ya gitu kayak gitu. Masukin ke catering haji gitu. Akhirnya bagus tuh usahanya. Oh, catering hajinya ke Umroh, maksudnya catering haji umroh. travel gitu. Ya ke travel. Orang Indonesia. Orang Indonesia. Travelnya travel Indonesia juga. Travel Indonesia. Oh. Yang memang berada di perhotelan yang hotelnya sering dijadikan untuk penginapan jamaah
Indonesia. Lah kan udah ada makanan hotelnya. Gak ada yang bintang 3 kan. Oh iya. Iya. Kalau kasih solusi, wis kelasnya kelas. Amin. Kasih umroh lah. Ya kasih umroh ya, amin insyaallah ya. Oh, kalau yang bintang 3 ya. Ya, bintang 3 kan itu semuanya rata-rata dari catering orang-orang Indonesia yang kerja di sana. Oh iya. Masya Allah. Berarti nawar-nawarinnya gimana? Ada ilmunya nggak? Apakah Ya asal? ada dong. Pokoknya kita harus banyak kenal owner-owner travel. Oke. Dan masaknya di sana ya, belanja di sana juga ya. Iya, semuanya di sana. Kisaran berapa per pax? Dijualnya Pax, ke travel. per pax itu 45 real untuk 3 kali makan loh. Oh, berarti hampir 200.000 ya Ya, satu hari. satu hari. Kalau dikali 100 orang, Masya Allah. Waduh. Kaya. Berarti nggak perlu bikin konten juga ya? Nggak perlu. Nggak kan kira ini kan bikin konten. Oh, Kira iya, kalau mau sukses bikin konten. Itu kan karena kenapa yang terlihat itu yang bikin konten, gajinya atau rumahnya bagus, ini bagus, mobil punya kan, macam-macam. Ya karena mereka kan kerja di sosial media apapun publikasi gitu. Kalau yang TKI sukses yang biasa-biasa mereka kan ya nggak ada yang tahu maksudnya. Ya karena nggak punya sosial media juga. Tapi kalau memang misalnya itu adalah hadiah bukan beli gimana? Maksudnya, Orang Saudi yang ngasih hadiah gitu ke orang-orang mungkin karena ke TKI, TKW mungkin nggak? apa ya? Ya kan 1001 mungkin ya. masa sih? Lah kalau emang orang Saudi ngasih hadiah gara-gara mengapresiasi dia Ya ngasih kalau apresiasi banyak. motor. Maksudnya iya, enggak, saya dulu pernah wawancara salah satu TKW yang pulang udah kerja 20 tahun tuh. 20 tahun bukan setahun 2 tahun. Ya itu baru pulangnya dikasih 20 juta itu. Ya standar lah, enggak terlalu gede-gede banget juga. Oh. Kasih ya biasanya ada yang dikasih bisnis kelas juga waktu pulang, Masya Allah. Tapi bisa jadi kan Saudi kan negara kaya, orang-orang kaya di situ. Tapi kan sama aja, kalau kaya kebutuhan juga tinggi. Ah, oke. Iya. Anak-anak juga banyak, orang Arab Hmm. rata-rata anaknya banyak. Ini juga banyak nih berita nih. Oke. Sosok Bunda Mary. Bunda Mary. Ya, Kenal, tahu nggak? Tahu dong. Hai Bunda Mary. Oh kenal. Kenal banget. Oh, Ya. kenal dia. Sama suaminya juga kenal ya, Iya. Kang Ida ya. Sosok Bunda Mary, TKW jadi bintang TV Arab Saudi, tampil di Arab's Got Talent, kini terkenal di TikTok. Wow. Ini ngapain kontennya? Wih, bagus banget. Saya suka banget dengan TKI yang kreatif. Apa tuh? Ya, ini kan kerja di rumah loh. Kerja di rumah. Ngapain? Ya maksud saya kerja sebagai TKW itu, pembantu juga. Oh, direkam. Enggak, maksud saya ini cerita Bunda Mary itu memang kerja di rumah, Aha. tapi dia sekarang menjadi artis di Arab Saudi. Artis beneran artis. Artis, main komedi, sering main film juga, jadi pembantunya gitu di sinetron. Bahasa Arab dong. Iya, iyalah. bahasa Indonesia. Oh. Ya Masya Allah. Jadi gini, di sela-sela kerja selesai, dia bikin konten juga tuh sama TikTok, bahkan dibantu sama anak majikannya katanya. Jadi kontennya tuh komedi. Oh, oke. Iya. Masya Allah. Asal kreatif di sana bisa Betul hidup ya. sekali. Jadi misalkan kan kerja di rumah juga nggak selamanya 24 jam kerja banget kan. Ada istirahatnya. Nah di situ apa yang kita bisa sekreatif mungkin, insya Allah akan seperti Bunda Mary ini. Wah, ini gajinya udah gede banget. Berapa sih kisarannya kalau main film di sana? Atau Nggak bikin tahu syuting-syuting gitu? juga sih. Pokoknya gede lah ya. Gede dong. Coba yang lainnya, Dim. Tadi ada juga tuh berita-berita menarik nih. Ini Yang sukses juga banyak. Oke. Viral, pekerja migran asal NTT disiksa majikan di Arab Saudi. Dubes RI ngomongnya begini, sudah dibawa ke rumah transit. Ke rumah transit. Rumah transit itu mesti apa? Ada. Iya, jadi di setiap KJRI atau KBRI memang ada kamar-kamar khusus untuk mereka yang bermasalah sampai selesai, menunggu kepulangan. Berarti kooperatif sekali ya, Iya dubes dong, kita ya. Masya Allah. Jadi memang benar-benar menyediakan wadah. Kalau sekali lagi kita ada permasalahan atau apa, kita bisa datang ke KJRI atau KBRI. Nanti menunggu permasalahan itu selesai, proses, mereka dirumahkan dulu di sana. Entah itu dipulangkan atau memang kembali. Oke, itu solusinya ya. Artinya kan ada Bunda Mary, ada Ida, Iya, ada itu yang catering itu Bunda Risma. Bunda Risma ada juga. Ya, itu Bunda Risma yang yang catering tadi. Iya. Oh, Wis, Masya Allah. milioner. Leonir. Masya Allah, karena cateringnya dimasukin Pajar ke Badi. apa? Hotel Pajar Badi.
Fajar Badi itu apa? Itu hotel terfavoritnya Travel Umroh bintang 3. Oh, yang bintang 3. Iya, itu paling favorit Indonesia semua, Masya Allah. Yang di Mekah. Yang di Mekah. Keluarnya WC 3. Ya. Itu yang masukin tuh vendor utamanya tuh officialnya Bunda Risma. Bunda Risma. Iya. Mantap. Masya Allah. Bisa begitu ya? Iya, makanya aduh gimana nih, saya juga kayak pengen punya. Padahal awalnya TKW. Awalnya TKW. Masya Allah. Masya Allah. Wih, dan banyak lagi juga orang-orang yang sukses. Jadi kuncinya tadi udah kita rangkum bareng-bareng teman-teman ya. Ya. Kita pun juga percaya diri, Ya, kita kreatif. Ada nggak di sana pelatihannya? Kayak misalnya kalau di Indonesia kan banyak kayak pelatihan public speaking misalnya, pelatihan bisnis misalnya. Kalau di sana ada nggak? Nggak Ada ada. informasinya nggak? Nggak ada untuk TKI, nggak ada. Sekreatif mungkin insya Allah. Ya tapi kan kreatif harus dilatih. Belajarnya belajar online di Belajarnya Indonesia. biasanya ngelihat orang juga sih. Biasanya ada teman-teman yang udah senior nih yang Masya Allah udah bisa ya bikin bisnis ini bisnis itu, dia juga akan ngikut biasanya. Nah kalau sekarang seorang idai itu sendiri bisa sampai ada di titik ini. Kan tadi kita ngomongin TKI kan contoh-contoh yang udah ya udah berjalan, udah temen lu juga apa segala macamnya. Oke. Ya kan ini kan kisah orang lain lah. Kalau sekarang kan kisah idai. Oke. Bisa beli rumah. Itu gimana? Bisnis kah di sana? Atau bawa private kah? Kan bocorannya gitu katanya. Private sebulan misalnya. Ngapain ke di sana? Untuk saya pribadi, aduh. Kan Anda tour leader juga. Jadi sombong. Enggak, ini kan ngobrol di sini. Anda kan tour leader Motivasi juga. ya? Iya, motivasi, inspirasi. Oke. Kan lu tour leader kan? Iya. Iyalah, tour guide kan. Tour guide. Jadi gimana coba? Ya alhamdulillah. Ya itu dia, kembali lagi ke kreatif. Jadi saya bukan hanya sekedar ngonten aja, bukan hanya sekedar di YouTube aja, tapi banyak juga bisnis. Wis, keluar deh tuh. Banyak bisnis ya Anda Oh ya. iya, bisnis. Oke juga lu. Apa? Iya, sampingan lah. Iya, dari TKI terus memutuskan untuk oke, gue mau berubah. Oh, Itu kan iya. berat. Nah itu bener banget. Bener ya, dari Papua. Saya juga alhamdulillah udah ada support dari beliau. Waktu itu saya memutusin, wah Instagram saya rame tuh. Terus YouTube juga rame alhamdulillah waktu itu, dari yang umroh-umroh gitu. Karena waktu itu memang benar sering bawa privat untuk city tour apa gitu kan. Sedangkan posisi saya masih kerja sama orang ya di Taif itu, masih kerja. Tapi alhamdulillah di situ 1 minggu sekali ada libur kan. Atau kadang-kadang kerja saya kan malam, dari sore dari jam 5 sampai jam 2. Jadi pagi masih bisa ngonten, masih bisa kerja apa gitu. Jarang tidur. Kebayang gak? Alhamdulillah juga meskipun saya ngonten ataupun kerja ya ngurusin jamaah umroh, saya kooperatif, profesional juga. Kalau waktu kerja ya kerja. Iya. Jadi jam 5 selalu ada, kecuali izin selalu ada. Jadi nggak pernah libur. Yang dipilih dan akhirnya sekarang menjadi ladang pencarian uang itu apa? Sekarang di bidang alhamdulillah kita punya kolaborasi bareng Papua Zarkashi di umroh 1 bulan 25 juta. Itu juga alhamdulillah. Dari bantu-bantu jamaah di situ. Sebenarnya nggak nargetin harus dapat berapa sih. Maksudnya nggak harus nargetin wah puluhan juta atau ini. Karena kita memang targetnya membantu juga untuk memudahkan orang yang memang pengen berlama-lama di tanah suci. Jadi konsepnya atau positioning yang diambil adalah private, ya kan. Terus mereka mungkin sudah pensiunan, betul. Yang jamaahnya udah tua lah ya, lansia, Iya. yang memang notabene-nya kalau ngambil paket yang singkat atau mungkin 10 hari apa segala macam itu kan karena memang dia punya kesibukan di Indonesia atau di tanah air. Tapi memang ini rata-rata berarti audiens lo atau market lo berarti yang memang udah pensiunan nih. Tadinya sih. Oh, Tapi, jadi umrohnya berapa lama? Sebulan. Tadinya Paket 30 hari. pakai 30 hari. Oh, okay. Tadinya kita apa ya? Marketingnya untuk menengah ke bawah. Tapi nyatanya menengah ke atas. 90% orang kaya-kaya, Masya Allah. Gak ngerti. Tapi gimana caranya bisa harga segitu terus sebulan? Itu rahasia perusahaan mungkin ya. Bukan maksudnya minimal hotelnya bukan hotel bintang 5 dong. Bukan. Hotel bintang 3 juga bukan. Bukan, tapi sekelas bintang 3. Bahkan bintang 3 juga bisa kalah. Apa itu? Di Ajad Dalma Sofi. Tidurnya apartemen. Tapi iya apartemen sekelas bintang 3, Masya Allah. Jadi kayak rusun gitu ya, tapi sekelas bintang 3. Iya, bahkan bintang 3 kadang-kadang dia makan lebih sempit. Ini luas banget, Masya Allah. Jadi benar-benar saya juga nggak mungkin untuk
murah tapi murahan cuma tidur satu kamar berapa orang, enggak, sama kayak reguler juga sebenarnya. Iya. Ini kebayang. Jadi konsepnya kayak semacam dia bikin paket umroh sebulan gitu. Iya. Paketnya 30 hari, 40 hari bahkan ya. 30 hari. 30 hari lah ya. Iya. 30 hari. Tapi memang lewat kayak semacam, kalau kita ngomongnya di sini rusunami. Rusunami itu apa ya? Kayak apartemen. Ya kayak model. Tapi kalau bicara apartemen di Arab Saudi, kayaknya yang terbayang kayak jelek gitu. Padahal. Enggak, kita alhamdulillah. Bagus. Abis itu dari situlah nabung. Iya, alhamdulillah. Enggak. Ya karena kita niatnya juga bukan ngambil keuntungan yang besar, tapi masya Allah job itu sampai penuh. Mungkin kalau saya kreatif sampai sekarang juga penuh sampai Ramadan. Bahkan karena semakin viral, alhamdulillah ya, di TikTok dimanapun makin viral terus tuh. Job saya juga bukan hanya di situ saja kan, banyak juga yang minta private tour ke Taif, ke Al-Ula, kemana. Itu gara-gara nama saya tren juga, jadi ya saling menguntungkan. Jadi personal brandingnya ya TKI atau tour leader lah ya. Betul. Oke. Tapi kadang-kadang juga saya sewa tour leader. Jadi sekarang Bayarin tour leader. Bayarin tour leader ya. Sekarang udah masya Allah gitu ya. Pak Fuad ada cerita ya, udah punya apa aja Pak Fuad? Dia nggak mau ngomong dari tadi nih orangnya. Ya orang Allah. buat memotivasi yang lain, bener nggak? Malu saya untuk. Alhamdulillah. Rumahnya udah tingkat. Alhamdulillah. Mobil baru saja dibeli, masya Allah. Enggak. Atas izin Allah biiznillah. Ya Kan? Rabbi, amin. Apa? Iya, motivasi teman-teman yang ternyata TKI sekarang di sana juga bisa sukses. Saya gitu takut banget kalau dibilang sombong. Enggak, maksudnya ini kan kita ngobrolnya adalah mencari satu edukasi bahwa Iya. biar teman-teman tuh ayo kejar impiannya. Ini kan ilmu semua ini. Betul. Iya kan? Maksudnya biar teman-teman juga jadinya, oh berarti gua harus begini nih. Kejar cita-cita nih. Jadi jangan, maaf ya, mungkin ke Saudi tapi hidupnya di situ-situ aja gitu. Itu saya juga memotivasi untuk para TKW yang memang saat ini masih berjuang, apalagi yang sudah terlanjur kabur. Pokoknya untuk uang itu jangan dikirim semua ke Indonesia. Kenapa? Karena kalau dikirim semua itu sedikit cukup, dikirim banyak juga habis. Baik itu orang tua, anak, saudara, itu pasti habis. Jadi kalau bisa memang benar-benar harus bikin tabungan di Arab Saudi juga. Loh, tapi kan biar begitu dikirim ke Indonesia kan perputarannya di Indonesia. Dia belanja minyak, belanja beras. Kalau ditahan di Saudi, ekonominya Saudi dong yang Enggak, tumbuh. maksudnya nabung dong. Maksudnya pakai tabungan Indonesia. Sekarang udah banyak kok bank-bank dari Indonesia yang memang membuka cabang di Arab Saudi juga. Maksudnya untuk TKW atau TKI yang ada di sana. Oke. Jadi sekali lagi banyak banget kejadian seperti itu. Dikirimlah ke suaminya, dikirimlah ke anaknya, habis gitu. Oh iya ada berita baru lagi tuh. Yang mana? Berita baru, buka dong Dim. Coba deh. Di ini dia bela-belain jadi TKW. Oke. Tapi dia ngirimin duit ke suaminya. Kawin lagi. Bukan. Nggak tahu kalau ujungnya ke sana, gue juga nggak tahu. Tapi Ini banyak. dia bilangnya ceritanya katanya demi, jadi aku istri nggak apa-apa deh, aku berjuang karena gaji TKW sekian. Oke lah. Dorongan sama suaminya juga berangkat deh tuh. Iya. Tapi sekian tahun di sana itu ngirimin duit tuh. Nah, bilangnya apa? Bilangnya untuk kita biar menggapai cita-cita bangun rumah yang bagus. Betul. Karena kan beda kerja di sini sama kerja di sana kan, dari kursnya mata uangnya udah beda. Oke. Terus suaminya update terus tuh. Nih rumah kita udah begini, foto-fotoin terus. Betul. Nih pembangunannya, teras udah jadi begini, kamar udah jadi begini. Taunya itu ngefotoin rumah tetangga. Ya Allah. Begitu balik, dia nangis sekejar-kejarnya. Apa coba katanya? Nah, katanya ternyata rumahnya masih sama. Itu sih. Nih, TKW menangis ditipu suami. 3 tahun kirim uang bangun rumah, dihabiskan buat main cewek dan judi. Ya Allah. Nah ini dia. Jangan. Parah. Saya sering kesel karena ngerasain perihnya sebagai TKI. Gimana? Jadi beritanya begitu gue buka teman-teman. Ini kenapa nih? Akhirnya karena videonya viral juga nih. Si istri ini kan nangis nangis diwawancarain. Terus tiba-tiba begitu dibaca, taunya foto-foto yang dikirimin update tentang bangun rumahnya itu foto rumah tetangga. Ya Allah. Jadi dia mungkin tetangga, mungkin rumah yang ada di situ, nggak tahu rumah siapa. Jadi misalnya teras nih, tuh teras kita lagi udah begini nih sekarang, udah direnov nih, udah dimodif nih, wah. Makin terus ngalir transferan kan, pang begitu Ya balik, katanya rumahnya nggak bergeser 1 senti pun, nggak berubah 1 senti pun.
Itu yang dimaksud kan? Iya. Jangan kita Kirim. kirim. Bukan berarti kita nggak boleh Iya. ngirim ke orang rumah ya. Betul. Ya, tapi jangan semuanya. Boleh tahu nggak cara maintainnya berapa persen? Gaya idahnya aja Iya, sih. kalau gaya saya alhamdulillah. Saya nggak pernah ngirim banyak-banyak banget kok. Berapa gaji misalnya? Misalkan kalau gaji ya standar TKI ya maksudnya. Iya, iya. Misalkan Berapa? 10 juta atau Ya, misalkan idahnya 10 berapa juta. waktu itu? 12 juta. 12 juta. Ya, Berarti waktu kita kerja di perusahaan. Iya, berarti ambil rata-rata 10 ya. 10 Ya. juta. Gimana cara baginya? Yang ideal. Yang ideal saya cukup kirim 500 real aja. Berarti 2 juta. Iya. Berarti kalau 10 juta 20% ya. Iya. Kalau gaji berarti 20%-nya buat kirim ke rumah. Iya. 20%-nya dong ya. Berarti kan 500 real kali 4.000 2 juta. 2 juta. Iya. 2 juta 100. Iya. Berarti kuncinya adalah rumusnya 20%. Ya. Berarti 20% buat keluarga. 80%-nya buat gimana orang cara tua lah. biayanya? Itu kan kita ngolahnya. hidup di sana buat jajan atau apa. Tabungan? Tabungan itu ditabung sebagian. Oke, sebagian. Berarti dari 10 Sisanya itu sisa dari yang transferan itu kan buat jajan sebagian, ya udah buat tabungan. berarti dari 10 juta 2 juta kirim ke rumah, sisa Ya. 8 juta. Ya. 8 juta, 4 jutanya tabung, 4 jutanya buat hidup di sana. Ya. Oh, rumus 40-40-20 berarti. Iya dong. Iya dong, nggak tahu nih matematika. Iya kan? Iya, kurang lebih kasarannya 40-40-20. Iya. 40 buat biaya hidup di sana, 40%-nya tabung, 20%-nya buat orang rumah. Iya. Nah, ini rumus 442 nih teman-teman nih. Memang saya kalau di FIFA suka pakai 442 nih untuk formasi bagus nih. Ya, Rumus itu. 40-40-20 versi idai tapi. Ya. Nah, pokoknya intinya kesimpulannya lu mau versi lu kayak gimana, yang penting minoritas buat dikirim ke rumah. Nah, celakanya adalah jangan-jangan teman-teman TKI atau TKW yang dikirim mayoritasnya. Itu kan maksud lo? Betul. Jadi karena mungkin percaya sama keluarga, mungkin karena ini karena itu, ya mungkin meskipun nggak salah ya. Tapi dikirimnya 80%. Sisanya 20% kan buat biaya hidup di sana kan. Iya. Rata-rata kan begitu soalnya mereka. Betul. Wah. Itu kasihan kalau udah kejadian kayak gitu. Tapi kalau orang tua tahu, kalau istri tahu, kalau suami tahu, itu gimana kalau gajinya kok 10 juta tapi kamu kirimnya cuma 2 juta? Mau ngapain kamu di sana? Mau nikah lagi? Nah, iya. Gimana Ya, pokoknya kita benar-benar harus bisa ngejelasin apa gitu, kebutuhan apa di Arab Saudi, terus nanti ya kalau saya belak-belakan aja sih. Bahwa saya nabung juga. Oke, ini buat kita juga kok nantinya gitu ya. Ya, Oke. Ya apalagi kayak begini nih, aduh ya Allah. kasihan. Ya, Masya Allah. Yang kasihan lagi ya itu, maksudnya yang ngirimin buat suaminya kawin lagi. Itu udah banyak cerita kayak gitu. Tapi harus fair juga dong. Ada juga oknum nih, katanya Apa? dia hamil di Saudi. Oh. Begitu nyampe Indonesia, dia bingung dong. Ya. Kan kondisinya lagi hamil. Nah, terus tiba-tiba dia gugurin nih di toilet bandara. Oh, alhamdulillah. Ada itu oknum ya. Iya. Makanya. Biar pulang ke rumah perutnya kosong. Iya, bingung saya ya. Apa sih nasehatin atau nyikapin para TKW yang memang udah keluar dari majikan, yang memang sekarang posisinya kabur, mohon maaf. Ya itu dia. Jadi sekali lagi tergantung gaulnya kita sih. Kalau bisa jangan kebablasan. Tapi intinya adalah bisa juga oknum itu atau gaya-gaya godaan itu datang dari TKW-nya. Bisa jadi atau memang ya ataupun dari orang non Indonesianya juga ada, tapi ya sebisa mungkin harus pintar jaga diri juga itu. Tapi memang kesimpulannya adalah Saudi nggak seburuk apa yang fitnah-fitnah beredar di Indonesia, teman-teman. Betul banget Itu sih. kuncinya. Karena saya bolak-balik sana, Ida juga bolak-balik sana, semua kita Saya stay bolak-balik. di Mekah. Iya. Alhamdulillah. Kita melihat langsung. Jadi jangan sampai kita terkecoh sama musuh-musuh Saudi. Itu yang Iya. sering banget terjadi tuh. Oh, Saudi. Nih gue dari pihak pemilik travel umroh gitu ya. Oke. Saudi nggak dukung Palestina Wow. karena bendera Palestina nggak boleh berkibar di Mekah, di Masjidil Haram, atau mungkin di Zamzam Tower. Akhirnya diciduk, dipenjara, dilarikan ke polisi. Nah, ditarik runutnya tuh. Di Indonesia boleh kita kibarin bendera Palestina. Iya. Guys, di Saudi ada aturannya juga. Kita punya aturan masing-masing kok gitu. Ya aneh Gimana juga coba? banyak. Wah, pokoknya apapun tentang Saudi apa ya yang nggak sesuai dengan di Indonesia itu kadang-kadang dijadiin bahan konten, bahan viral gitu kan. Sebenarnya faktanya baik-baik saja sih antara Saudi dengan Palestina, Masya Allah. Bahkan Saudi juga termasuk
penyumbang dana terbesar gitu kan. Mana nggak ada buktinya kok. Iya. Nggak ada bukti ya? Berapa emang? Makanya Saudi beda level gitu. Yang memang apa sih dikit-dikit konten dikit enggak. Oh, Iya. edit konten. Iya. Ya, padahal di Saudi tuh ya bayar aja gitu, bantu aja gitu. Nah, itu. Masya Allah. Oke. Kalau pengen tahu informasi lebih lanjut seputar bagaimana mungkin TKW kondisinya dan lain sebagainya, atau mungkin sekarang saudara-saudaranya lagi pada menjadi tenaga kerja wanita, tenaga kerja Indonesia, kabarkan bahwa ada seseorang yang menjadi pahlawan TKW dan pahlawan devisa negara. Salah satunya adalah Idai Advanjar. Ahlan wa sahlan. Tuh, lihat ya informasinya ada di sini nih. Ya, ada di linknya, bisa ngobrolnya di mana, Dai? Yang mana? Di DM. Oh kalau iya, mau tahu ya. iya di Instagram Ah. atau di TikTok atau ya itu aja sih. Karena Masya kalau di WhatsApp lumayan banyak. Oke. Terdekat bikin konten apa, Dai? Lu kolaborasi dong sama Masih apa? YouTuber gitu masih? Sekarang ini masih sibuk masing-masing mungkin ya. Karena saya juga terlalu terjun di bidang umroh sih. Iya, kolaborasi apa maksudnya? Ya biasanya siapa pun kan banyak di sana kan. Oh iya banyak. Terakhir bikin konten sama Kang Alman kapan? Wih, boleh minum dulu? Boleh. Ada apa sih sebenarnya, kalian nunggu cuma nanya biasa kok? Ada apa sih? Nggak ada apa-apa. Oh, ya. Minum boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nanti kita ketemu ya, insyaallah November. Minum dulu mau minum sampai November gue kesana insyaallah. Tanggal 12 November. Wah, serius ditunggu ya? Ya, udah mulai masuk dingin nih. Udah. Iya. November, Desember, Januari dingin. Gak apa-apa, pokoknya saya insya Allah selalu di Mekah kok. Gak jauh dari Masjidil Haram, dekat kontrakan. Nanti kita janjian di sana. Boleh. Ya kan, rame-rame. Atau kan kita kan YouTuber. Lu YouTuber, gue YouTuber. Kita ketemuan aja sama YouTuber Indonesia yang ada di Saudi. Siap. Keren, kita bikin konten bareng. Insya Allah ya, nggak janji. Emang kenapa? Enggak, maksudnya takutnya ada. Yang penting kasih tahu dulu sih. Iya, nanti gua deh yang memediasikannya gitu. Udahlah, jangan berantem. Ya. Siapa lagi? Thank you, Dai. Kita ketemu langsung di sana ya. Oke, siap. Kita jalan-jalan ke tempat-tempat yang mungkin gua Yang belum pernah tahu. Iya, boleh. Boleh, Abha. Iya. Siap. Kita sana jauh nggak? Berapa jam? 2 jam pesawat. Pesawat banget, yang bis-bis aja nggak ada. Gampang. Gua mau ke Alula Enggak loh, apa-apa. dari Mekah. Saya kan Bang Dery sebagai tamu nih. Iya. Insya Allah, saya welcome kok. Iya, yang dekat-dekat situ nggak ada. 2 jam sebentar. Nggak, jangan naik pesawat. Enggak apa-apa. Ribet. Sebagai tamu saya welcome. Oh iya, Oke. apapun ya. Apapun. Boleh sih naik pesawat, tapi lo yang bayarin. Iya. Gak apa-apa, makanya saya welcome. Hah? Ya. Gak apa-apa. Pokoknya Kan biasanya kan begitu, lu juga suka bayar-bayarin orang. Enggak. Ya, oke. Nanti kita ketemuan ya, janjian di Ya Allah. janjian di WC3. Ya pokoknya kita kemana aja. Siap ke tempat-tempat yang memang jarang banget dikunjungin sama jamaah-jamaah umroh lainnya gitu. Insya Allah. Mantap. Iyalah, tempat-tempat yang jarang, misalnya tempat-tempat Arab Baduy misalnya di sana, apa segala Ya. macam kan. Ya, Wah, ya. seru tuh. Atau saya juga seneng untuk komunikasi sama penduduk Arab yang apa sih? Iya, penduduk Arab asli gitu, kayak di perumahannya mereka. Wih, seru tuh. Ya, Bikin konten bareng-bareng. betul. Alright. Oke, siap. Ini konten-kontennya Masya Allah, Idai. Cek aja semuanya dari sana. Ya. Kita kolaborasi nanti di sana ya. Siap. Sama Oke. YouTuber. Gue maksudnya YouTubernya, gak usah bingung. Sama gue aja dulu minimal, ya nggak ya? Oke, siap. Mantap. Ini privat. Sama jamaah ya. Oh, ini di mana? Ini di Jabal Khandama. Jabal Khandama. Lagi viral. Oh, tahu yang belakangnya. Iya, view-nya Masjidil Haram. View-nya Iya. Clock Tower kan? Pokoknya saya promosi sedikit ya sini. Iya. Yang mau privat tour sama saya, insya Allah beda dari yang lain. Ya kita ada. Berapa apa orang sih? ini? Bertiga, berempat. Berempat. Oh. Tuh yang mau private tuh, yang mau private sama Ida itu, monggo. Cuma ngikutin ini aja sih, ngikutin tren di Indonesia apa. Gitu. Arahnya kemana Jabal Khandama ini? Jabal Khandama dekat banget. Naik taksi, Itu bisa? kan kita biasanya charter mobil sih. Alhamdulillah ada. Terus ngapain di situ? Makan-makan, ada restoran di situ di atas? Nggak ada. Ini bawa. Oh, bawah. Iya. Jadi saya menyediain juga untuk kayak karpet, terus buah-buahan, gahwa gitu kayak gitu sih. Oh, oke. Biar lebih menarik aja. Berarti kalau ada yang mau ngantri, ada yang mau ke situ ngantri dulu dong. Iya, kalau itu kan tempatnya Iya, cuma satu kan? siapa cepat dia dapat. Siapa cepat dia dapat. Kalau udah Ada, nyampe Pak. sana tiba-tiba udah Luas. ada orang? Ya kita cari sampingnya, pinggirannya gitu. Oh. Iya. Banyak kok. Ada Jabal Khandama, ada Jabal Nur, Jabal Uhud. Pokoknya insya Allah siap. Banyak tuh itu pertanyaan-pertanyaan juga. Wih, Masya Allah. Oh, ini Taif ya.
Mantap. Oke, nanti 12 November insya Allah. Karena gue lagi open keberangkatan juga ke sana. Wow. Ya, nanti kita kontak-kontakan ya. Siap, ditunggu. Kita kasih solusi.